Ahli agama Islam Miftahul Ahyar menjadi saksi pertama yang bersaksi dalam sidang Ahok kemarin. Jaksa penuntut umum menggali pendapat ahli mengenai siapa yang diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Miftahul juga dicecar seputar makna dari kalimat dibohongi pakai Al-Maidah 51 dari terdakwa yang menjadi pucuk persoalan. Ahli bagaimana, sejauh mana boleh tidaknya atau dapat tidaknya seorang yang bukan beragama Islam yang menafsirkan Al-Quran? Jelas tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya bisa ahli sampaikan? Ya karena bukan ahlinya. Karena ahli di situ, karena ini yang ditafsirkan dawuh Allah, kalamullah. Dia harus hati yang bersih, adil, jujur, tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Dan pemahaman yang mendalam, tahqiq ini super hati-hati karena ini firman. Itu ahli pernah melihat diputarkan video yang berbicara di Pulau Seribu tadi. Apakah ahli melihat di situ ada si pembicara itu menafsirkan Al-Quran? Melihat atau tidak? Enggak. Kalau itu disebut menafsirkan, ya kata-kata membohongi itu. Kenapa kata membohongi ahli katakan sebagai itu menafsirkan? Ya tafsir yang sesat. Ya alasannya apa? Ya alasannya karena bukan ahlinya, bukan ini loncat pagar gitu. Loncat pagar dalam konteks seperti apa? Dikatakan ahli mengatakan loncat pagar. Satu, karena bukan ahlinya, bukan beragama Islam, ya. Lalu ada pemahaman untuk menetralkan atau menafikan pemahaman-pemahaman yang sudah ada tentang ayat itu. Kemudian ahli mengatakan bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran itu salah satunya tadi ahli sebutkan tidak boleh ada kepentingan. Kan begitu? Betul. Kalau melihat video itu si pengucap ada punya kepentingan tidak ahli melihatnya? Pemahaman saya ada kepentingan. Apa itu? Kepentingannya agar pemahaman yang selama ini sudah diyakini, agar otomatis nanti muaranya ya untuk pilkada itu tadi. Apa hubungannya dengan pilkada video itu? Karena di situ menyebut pilkada. Oh, menyebut. Iya, ada. Seputar pilkada. Ketika ada kalimat yang di video itu jangan dibohongi pakai Al-Maidah. Apakah juga punya makna lain bahwa si pembicara itu punya pengertian tersendiri dengan yang disebut orang di dalam tadi tentang Al-Maidah 51? Yang ahli tangkap di situ. Kalau pemahaman saya tekanannya pada pembohongan, ya. Kalau itu diartikan orang lain sebagai tambahan mungkin. Tapi bisa yang saja, pokok, ya, bisa saja seperti itu. Ya tambahan sifatnya. Tambahan. Karena pakai itu otomatis ada orang yang memakai. Siapa yang memakai? Ya ahlinya, para ulama. Lalu tambahannya ada yang pakai lain, nah gitu ya. Pakai lain itu mungkin orang yang punya kepentingan. Sementara itu kuasa hukum terdakwa mempertanyakan masalah penilaian dari para ahli yang tidak mempertimbangkan kepribadian Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut tim kuasa hukum Ahok sudah banyak berkontribusi pada umat Islam selama menjabat orang nomor 1 di ibu kota. Nah, kemudian berkaitan dengan surat Al-Maidah. Jangan percaya sama oknum elit politik yang menggunakan Al-Maidah untuk kepentingan mereka. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Salah nggak kalau mengingatkan hal tersebut? Salah. Siapa yang salah? Yang salah yang menyampaikan. Kenapa yang menyampaikan? Nah, karena surat Al-Maidah tidak seperti itu. Bukan. Yang menyampaikan itu, yang bilang itu adalah oknum elit politik yang mempergunakan ya cara seperti itu untuk kepentingannya. Betul. Itu dia. Ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, ya jangan percaya sama oknum elit politik yang mempergunakan cara-cara yang tidak benar. Ya. Dan kemudian ditambahkan, ya jangan mau dibohongi oleh pakai surat Al-Maidah. Jadi yang mengatakan itu untuk mengingatkan sesuatu yang nggak benar dilakukan oleh elit politik itu salah. Salah juga. Nggak sama dengan tadi, dengan perumpamaan seperti teroris. Nggak sama. Gimana bedanya? Karena ayat ini benar. Indikasi makna substansinya itu sudah benar. Ya. Kalau yang tadi itu mereka mengartikan dengan pengertian yang salah. Iya. Oh begitu. Lalu si elit ini menyalahkan atau mengatakan jangan bla bla bla, ya. Ini pun juga bisa dianggap salah karena apa? Karena dia juga memperalat ayat itu.
Yang memperalat alat itu siapa? Si elit politik? Ya si elit politik. Oh, jadi elit politik itu juga salah? Juga salah. Oh, sama-sama salah? Sama-sama salah. Jadi orang yang mengatakan itu... Yang manusia, orangnya ya yang menggunakan ayat itu salah. Elit politik yang mengingatkan. Karena ada kepentingan politiknya. Juga mempolitisir ayat itu. Bukan. Saksi kedua yang dihadirkan adalah Yunahar Ilyas, ahli agama Islam dari MUI. Dalam keterangannya, Yunahar memberikan pandangannya mengenai istilah pengecut yang disematkan terdakwa pada orang-orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51 dalam konteks pilkada. Keterangan tersebut disampaikan saksi ahli saat menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan berikut rekaman dialognya. Bagaimana jalan pikirannya sehingga ahli ini kesimpulannya ada ulama yang menyampaikan Al-Maidah ayat 1 berbohong dan menuduh Al-Maidah 1 menjadi alat untuk berbohong. Bagaimana penjelasannya, Ali? Jadi kalau dia berbohong ya menggunakan Al-Maidah 51, berarti Al-Maidah 51 adalah alat untuk berbohong. Makanya saya memahami ini menuduh para ulama telah berbohong, ya, artinya melarang orang memilih non-muslim menjadi pemimpin dengan menggunakan Al-Maidah 51. Padahal ya mungkin dalam pikiran yang menyampaikan Al-Maidah 51 tidak berarti pemimpin. Nah kalau begitu menuduh ulama, tadi sudah dijelaskan bagian yang menyampaikan itu adalah ulama telah berbohong, dan alat apa yang digunakan oleh ulama untuk berbohong adalah Al-Maidah 51. Padahal Al-Maidah 51 adalah firman Allah yang tidak bisa digunakan untuk berbohong. Terkait dengan penggunaan Al-Maidah, bagaimana pandangan ahli dalam suatu pemilihan Al-Maidah 51 ini? Ketika ada yang menyampaikan Al-Maidah secara benar seperti itu, apakah bisa dikatakan si penyampai ini adalah orang yang pengecut? Enggak bisa. Alasannya? Di mana letak pengecutnya? Sebagai seorang muslim, samping mematuhi konstitusi undang-undang negaranya, tentu dia juga akan mematuhi kitab sucinya. Ya. Nah, dan tatkala dalam kitab sucinya ada ayat yang memang melarang ya, orang Islam memilih non-muslim sebagai pemimpin, maka dia telah menyampaikan ayat Al-Quran. Walaupun ayat Al-Quran itu dia sampaikan menguntungkan dia, nggak ada masalah. Ya. Jadi bisa saja kita menyampaikan ayat yang menguntungkan kita, tapi kita juga harus menyampaikan ayat yang tidak menguntungkan kita. Jadi misalnya kepatuhan kita pada Al-Quran itu adalah kepatuhan kita pada Allah dan Rasulnya fima nuhibbuhu wa nakrahuhu. Kita suka atau kita tidak suka, dua-duanya dipatuhi. Ya. Jadi artinya misalkan tatkala ada ayat yang memberatkan dia tidak sampaikan. Tapi tatkala ada ayat yang meringankan dia sampaikan. Nah itu memang satu sikap yang tidak baik. Tapi kalau dia dalam rangka pemilihan, terus dia menyampaikan ayat ini bahwa seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin muslim, kalau menurut saya tidak setuju kalau disebut sebagai ahli hukum pidana Muzakir. Muzakir menyebut ada 3 penggalan kalimat dari pidato Ahok yang sudah bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, dan berikut rekaman dialognya. Apakah pada waktu entah penyidikan ya, tentunya pada saat penyidikan ya, siap, yang dituangkan dalam BAP ini, saudara juga diperlihatkan videonya? Iya. Coba pada saat itu saya katakan, coba jangan diruntut begitu, karena buat ahli pada saat itu katakan bahwa kalau kami seorang pidana itu yang dicari pidananya bukan pidatonya. Buat ahli pidato itu tidak diperlukan buat ahli, tapi yang ditanyakan kepada ahli harusnya itu. Tapi kalau Anda putar silakan, tapi saya tidak bisa melihat semuanya, karena itu kalau diputar 1 jam lebih, komplit begitu. Komplit ya. Saya katakan kami butuh bagian tertentu yang ditanyakan kepada ahli, bukan pidatonya itu menghina atau tidak, tapi aspek mana yang menghina. Terus yang menjadi perhatian penyidik yang kemudian harus saudara analisa menurut keahlian saudara itu kalimat yang bagaimana bunyinya? Ya, mungkin secara umum saja lah. Oke, secara umum begini Pak, saya akan penggal kalimat yang saya garis bawahi. Di situ ada 3 item yang menurut saya sebagai ahli, fokus saya Pak, ahli. Ya. Kalimat lengkapnya saya tidak menghafal itu, ya. Karena bagi saya membaca sudah menangkap maksudnya. Ya. Tapi kalimat yang paling penting itu ada 3 hal dalam konteks itu. Dia katakan terkait dengan jangan percaya kepada orang dan seterusnya. Ya. Itu yang saya kutip berulang-ulang di dalam keterangan ahli. Yang kedua adalah, maka kamu kan tidak memilih saya kan? Dan yang ketiga adalah dibohongin pakai Al-Maidah 51 dan seterusnya. Yang bagian berikutnya kata dibohongin itu diulangi lagi dalam bentuk bahasa yang lain, dikatakan dibodohin. Ada kata-kata dibodohin.
Jadi ada 3 penggalan kata inilah yang ahli analisis. Ya. Ini maksudnya apa? Apakah dengan penggalan-penggalan kalimat tersebut, saudara ahli bisa berkesimpulan ya, ini dapat dikategorikan sebagai suatu penistaan atau penodaan Jadi begini, agama? ahli sampaikan begini, kata penodaan itu sesungguhnya kata stressing menodai atau penodaan itu adalah kata-kata dibohongin dan kata-kata dibodohin. Objeknya dipakainya itu adalah Al-Maidah 51. Ya. Jadi dibohongin Al-Maidah 51 atau mungkin kalau digabung dibohongin atau dibodohin Al-Maidah 51, itulah sebenarnya kalau digabung makna itu menjadi istilah penodaan. Karena apa? Karena Al-Maidah 51 itu teks Al-Quran. Itu berbeda kalau saya ngomong begini, Pak. Kamu dibodohin, terjemahan yang keliru Al-Maidah 51. Sasarannya adalah terjemahan yang keliru. Kalau terjemahannya itu sesat, kamu disesatkan dengan Al-Maidah 51. Sasarannya adalah terjemahan. Tapi kalau enggak, itu kata tidak ada, berarti yang dibohongin Al-Maidah 51 yang menurut ajaran agama Islam adalah sebagai sebuah sumber dari kitab suci firman Allah. Itu yang menurut ahli kata-kata dibodohin pakai Al-Maidah 51, atau kalau yang kedua juga dibodohin Al-Maidah 51, walaupun kata itu yang enggak nyambung ya, tapi maknanya sama dengan dibohongin. Maka Al-Maidah 51 itu adalah sumbernya kitab suci Al-Quran gitu. Jadi itu yang menurut ahli, tadi pertanyaan Bapak Hakim, maka ahli jawabnya itulah kata-kata penodaan itu sebenarnya letaknya pada di situ. Nah, ini sebelum berlanjut, apakah ahli bisa membedakan antara penodaan dan penistaan supaya nanti enggak? Baik, ahli sampaikan itu penodaan itu membuat objek yang disasar itu, sebut saja dalam kasus ini agama, yang lebih spesifik lagi adalah Al-Maidah 51. Ternoda karena apa? Bagaimana Al-Quran menurut keyakinan yang mereka yang beragama Islam itu dikatakan dibodohin atau dibohongin.